Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sodija. I am a student at University of Singapore Bangsa Karawang, majoring in English Education Department. Now I'm in the 5th semester and I'm from class 5G. In this occasion, I would like to share about the journal that I have reviewed entitled A Study of Factors Affecting EFL Learners, English Listening Comprehension, and the Strategies for Improvement. So the first thing that I would like to share to you is about the research questions. Jadi tujuan penelitian dari research ini adalah the study tries to find the factors influencing English listening comprehension and the strategies to be taken that might improve students' listening comprehension. Jadi ini ada dua hal yang dicari peneliti, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi kemampuan mendengar siswa dan juga strategi apa yang bisa diambil untuk meningkatkan kemampuan mendengar siswa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang data collection dan juga analisis, bagaimana peneliti mengumpulkan data dan juga menganalisis data. Nah, peneliti melakukan pengumpulan data melalui literatur review atau kajian pustaka. Lalu ada beberapa hal yang memang peneliti fokus untuk bahas di penelitian ini, yaitu membahas tentang definisi dan juga seberapa penting sih listening, kemampuan mendengar bagi siswa itu gitu kan. Terus yang kedua adalah mereview proses dan juga strategi dari listening comprehension. Yang ketiga, analysis of listening comprehension problem, menganalisis permasalahan-permasalahan apa yang sering dialami siswa dalam mendengar. Lalu juga discuss the teaching methods for listening comprehension, membahas tentang metode mengajar listening, juga tentang review teaching listening activities, mereview aktivitas pembelajaran mendengar seperti mulai dari pre-activities dan sampai juga ke post-activities. Lalu yang terakhir adalah mendiskusikan general principle in teaching listening, jadi membahas prinsip-prinsip dasar dalam mengajar listening seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang temuan apa sih yang didapatkan dari research ini. Findings, temuan dari penelitian itu akan bermanfaat bagi EFL learners untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendengar. Nah, untuk tahu apa aja yang ditemukan dari penelitian ini, kita bisa membahasnya. Kan temuan ini intinya adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Jadi kita akan coba cari gitu ya, apa jawaban dari pertanyaan penelitian. Research question yang pertama itu adalah what are the factors influencing English listening comprehension? Apa faktor yang mempengaruhi English listening comprehension atau kemampuan mendengar bahasa Inggris? Yang pertama adalah hasilnya adalah students do not have an innate understanding of what effective listeners do. Jadi kebanyakan siswa itu tidak memiliki kemampuan pengetahuan gitu ya tentang gimana sih seharusnya pendengar yang efektif itu gitu. Nah, makanya di sini butuh peran dari guru untuk memberikan pengetahuan itu kepada siswa. Jadi kalau kamu ingin menjadi pendengar yang efektif atau kamu ingin memiliki kemampuan mendengar yang baik, kamu tuh seperti ini, seperti itu. Lalu yang kedua adalah listening and speaking skills are not important parts of many course books or curricula, and teachers do not seem to pay attention to this skill while designing their lessons. Jadi skill listening dan juga speaking itu kebanyakan tidak dianggap penting gitu oleh pendidik. Jadi guru tuh dalam mendesain silabus atau apapun itu tuh kurang memperhatikan skill speaking dan juga listening. Nah, itu juga yang menjadi faktor. Jadi kemampuan skill listening dan juga speaking itu kurang dianggap penting. Lalu yang ketiga adalah environment, lingkungan dari kelas itu sendiri. Jadi bagaimana sih guru ini bisa menciptakan lingkungan yang suportif gitu, yang encourage siswa untuk listening, juga lingkungan yang tidak less judging gitu. Jadi kita tuh dalam belajar listening itu harus banyak praktek gitu. Siswa itu harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya mereka untuk belajar gitu. Jangan ada threat of being evaluated. Jangan sampai siswa itu merasa kayak sedang dinilai terus gitu, tapi harus ada proses di situ. Harus membiarkan siswa itu belajar dari kesalahannya. Lalu yang keempat adalah application of listening strategy. Pengaplikasian dari strategi dalam mendengar gitu ya, itu tuh kurang diaplikasikan di dalam kelas atau kurang siswa itu tidak diajarin tentang bagaimana sih strategi untuk
mempunyai kemampuan mendengar yang baik, strategi menjadi tadi ya pendengar yang efektif seperti apa. Jadi karena tidak punya pengetahuan soal itu, ini siswanya kurang aware tentang proses pembelajaran yang sedang dia lewati gitu. Lalu yang kelima, teaching method atau metode mengajar gitu. Nah ini juga penting di kelas dan sangat mempengaruhi kemampuan mendengar siswa. Jadi sebagai guru kita harus menerapkan teaching method yang memang cocok gitu untuk kelas listening. Seperti tadi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya, juga menemani siswa dalam setiap proses pembelajarannya, proses dia belajar untuk mendengar yang baik seperti itu. Jadi harus less judging di kelas. Lalu yang pertanyaan research question yang kedua adalah what are the factors influencing English listening comprehension? Masih di pertanyaan yang pertama ya ini. Jadi tadi kan dia peneliti juga di sini membahas tentang analysis of potential listening comprehension problem. Jadi permasalahan analisis dari masalah yang potensial gitu, yang sering terjadi pada siswa dalam kesalahan yang sering muncul ketika siswa ingin belajar mendengar secara efektif seperti itu. Yang pertama adalah listeners cannot control the speed of delivery. Kita sebagai pendengar itu tidak bisa mengontrol kecepatan dari orang yang berbicara gitu kan. Jadi itu menjadi permasalahan bagi pendengar. Juga listeners cannot always have words repeated. Ketika kita kehilangan satu kata, miss gitu ya, kita tidak bisa meminta, anak-anak tidak bisa meminta untuk pengulangan. Terus listeners have a limited vocabulary. Listeners punya kosakata yang sedikit. Jadi ketika dia mendengar kosakata yang asing itu, dia jadi hilang makna gitu. Jadi dia nggak bisa memproses makna arti maksud dari ucapan itu. Terus listeners may fail to recognize the signals which indicate that the speaker is moving from one point to another. Jadi pendengar juga mungkin dia gagal untuk mengenali ketika si pembicara itu mau berpindah ke poin yang lain kayak gitu. Jadi dia kehilangan runtutan, kehilangan inti dari pembicaraan si lawan bicaranya. Terus listeners may lack contextual knowledge. Yang kelima, mungkin pendengar itu kurang memiliki wawasan yang luas terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh orang itu gitu. Jadi ketika kita misalnya dia ngebicarain apa, tapi kitanya karena tidak punya pemahaman soal itu, jadi kita sulit untuk mengerti. Terus yang keenam, it can be difficult for listeners to concentrate in a foreign language. Apalagi kalau misalnya itu tuh bahasa asing buat dia gitu kan. Itu akan jadi sulit untuk pendengar bisa konsentrasi gitu terhadap apa yang sedang dibicarakan. Terus yang terakhir adalah students may have established certain learning habits. Jadi students mungkin sudah punya harusnya atau dia sudah punya learning habit sendiri, kebiasaan belajar sendiri gitu. Nah itu menurut Underwood 1989. Lalu menjawab research question yang kedua, what are the strategies to be taken that might improve students listening comprehension? Apa aja strategi yang bisa diambil yang bisa membantu untuk meningkatkan student listening comprehension? Yang pertama adalah teachers have to share their knowledge about effective listeners to the student. Tadi yang pertama, harus share pengetahuan tentang effective listeners kepada students. Terus teachers have to model themselves, harus menjadi contoh. Lalu teachers should create an environment that encourage listening. Jadi tadi harus menciptakan lingkungan yang membuat siswa itu semangat untuk belajar listening. Misalnya dengan ada positive interaction, actively listening and responding to students, minimize distractions and interruptions. Lalu ada shift into a student-centered classroom. Jadi kita harus pindah ke student-centered, bukan teacher-centered lagi. Lalu ada teachers should base their teaching on theoretical principles. Jadi seorang guru tuh harus mengajar berdasarkan dengan prinsip-prinsip mengajar yang teaching on theoretical principles. Jadi prinsip-prinsip dalam mengajar gitu. Jadi dari teacher book dan juga textbooknya itu harus bisa menjadi pedoman gitu bagi guru. Lalu student must practice without the threat of evaluation. Tadi harus banyak, si siswanya itu harus banyak latihan tanpa takut atau merasa sedang dinilai seperti itu. Lalu ada teachers guide the students in the process and provide them with knowledge. Tadi harus fokus kepada proses. Jadi guru terus menemani siswa dalam proses pembelajarannya dan juga sambil memberikan mereka atau
mendukung mereka dengan pengetahuan yang mereka butuhkan sesuai dengan proses yang sedang mereka lewati. Lalu, teachers should provide numerous opportunities for students to practice listening skills and become actively engaged in the listening process. Tadi memberikan sebanyak-banyak kesempatan untuk siswa untuk berlatih listening skills dan menjadi aktif atau menjadi benar-benar engage, benar-benar dia berpartisipasi aktif dalam listening process. Nah, yang terakhir adalah tentang gap of the research. Jadi setelah saya baca research ini atau penelitian ini, menurut saya sudah sangat bagus ya. Dari sisi theoretical, dari sisi dia membahas di literature review-nya sudah sangat baik, dan juga methodologicalnya juga, secara metodologinya juga sudah bagus. Tapi mungkin kalau misalnya ada next research yang bisa saya lakukan, penelitian lanjutan yang bisa saya lakukan dari penelitian ini adalah, jadi jika saya diminta untuk membuat penelitian lanjutan dari penelitian ini, mungkin saya hanya akan menambahkan di metodologinya ya. Jadi saya menambahkan interview dengan EFL learners-nya, menambahkan interview atau wawancara, atau saya mengambil data lebih gitu kan, kalau ini dari kajian pustaka aja. Jadi saya akan menambahkan data dari wawancara juga kuesioner kepada EFL learners atau juga teachers-nya untuk confirm atau mengkonfirmasi teori-teori yang sudah ada di penelitian ini, dan juga mencoba untuk mengimplementasikan tadi strategi-strateginya, apakah memang berhasil atau tidak. Begitu sih yang bisa saya share tentang jurnal sosial review ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.